mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Titisan Darah Biru. Disajikan oleh Instrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap, dan Proma, obat mah hijau. Titisan Darah Biru pada babak ke-17 ini menampilkan Ana Sambayon sebagai Garnit, Maria Untu sebagai Pramnika, Chris Urson sebagai Bentar, Idris Apandi sebagai Widura, Iwan Dahlan sebagai Ganggadara, Pepen sebagai Punggawa, Maulana sebagai Katul, Dianto sebagai penjaga, dan Sari sebagai Dayang. Inilah Titisan Darah Biru babak ke-17. Pada babak terdahulu diceritakan, tanpa diduga sama sekali, komplotan pemuda berandal yang dipimpin si Katul balik kembali dan menyerang Widura. Mereka ramai-ramai mengeroyok Widura, sehingga Widura kewalahan, jatuh bangun, jungkir balik, berguling-guling di tanah, dipukuli, ditendangi beramai-ramai, dihajar habis-habisan. Widura berteriak-teriak kesakitan. Kok cuma segitu saja kepandaiannya ya? Iya. Tapi kok bisa kalah oleh orang yang tidak becus ilmu silat begini? Heran aku. Percaya tidak sekarang anak-anak muda. Maksud Bapak? Raspati tidak kalah oleh Widura. Dia hanya mengalah. Coba kalau Raspati melawan, sekali pukul Widura mampus, tahu nggak? Barangkali begitu ya. Ya sudah, kalian pulang sajalah. Kasihan Widura, kami akan merawatnya. Maafkan kami ya Pak ya. Iya. Ayo, kawan-kawan, kita pulang. Yuk, pulang. Paman malah tertawa. Mari secepatnya merawat Widura. Dia luka-luka, Paman. Kau juga tertawa, Widura. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anak-anak muda itu kena aku bohongi. Ternyata kau hanya berpura. Pantas Paman melarang saya turun tangan menolong Widura. Iya. Coba kalau aku biarkan kau turun tangan ikut bertarung. Wah, ketahuan jadinya kalau Widura berpura-pura. Pintar juga kau Widura, bermain sandiwara, pura-pura salah, berguling-guling jatuh bangun, padahal kau tidak apa-apa. Aku meniru Raspati yang pandai main sandiwara sehingga semua orang terkecoh. Raspati lagi. Aduh, ternyata suatu saat berbuat bohong itu perlu, berpura-pura dan bermain sandiwara itu memang perlu. Buktinya, komplotan anak-anak muda itu percaya dan mereka membatalkan keinginannya. Bisa aku jadi pemimpin mereka. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kerajaan Madangkara masih jauh, bukan? Wah, jauh sekali, Paman. Kita ini masih berada di wilayah wetan. Madangkara di wilayah kulon. Iya. Nah, itu Bukit Kelabang. Ada apa di Bukit Kelabang itu, Garnis? Daerah perbatasan kerajaan Madangkara. Syukurlah. Perjalanan kita lancar sampai menginjak batas kerajaan Madangkara. Ya, Bukit Kelabang ini mengandung riwayat yang maha penting bagi kerajaan Madangkara. Sebabnya? Di Bukit Kelabang inilah markas pasukan Brahma Kumbara. Markas pasukan Brahma Kumbara? Menurut cerita Bibi Harnum, masa depan kerajaan Madangkara ditentukan oleh Bukit Kelabang ini. Karena disinilah para tokoh utama Madangkara menghimpun kekuatan untuk mengusir bala tentara Kuntala yang menguasai Madangkara. Tuanku Brahma memang cerdik. Sebab Bukit Kelabang ini
letaknya berbatasan dengan wilayah kerajaan Tajik Nasing. Jadi kalau terdesak, bisa masuk ke wilayah Tajik Nasing, di mana hal tersebut akan membuatnya aman. Karena walau bagaimana, pasukan Kuntala tidak mungkin mengejar pasukan Tuanku Brahma ke wilayah Tajik Nasing. Iya. Bisa ribut dengan kerajaan Tajik Nasing. Perjuangan Ayahanda Brahma tidak berhenti sampai pengusiran pasukan Kuntala, tapi terus menghancurkan intinya, yaitu kerajaan Kuntala. Caranya dengan menghimpun kerajaan-kerajaan kecil yang kebetulan saat itu juga dikuasai oleh Kuntala. Maka terhimpunlah 6 kerajaan, bersatu padu menghancurkan penghambat kemajuan. Hingga sekarang, 6 kerajaan itu tetap bersatu padu, bahu-membahu di dalam mengatasi setiap masalah. Maka tidak heran, kerajaan Madangkara yang kecil menjadi makmur dan kuat, sekaligus disegani. Ya, persatuan memang akan selalu mendatangkan keuntungan, tapi perpecahan sebaliknya akan selalu mendatangkan kerugian. Ya, benar. Dengan persatuan, semua kesulitan akan bisa diatasi. Karena setiap kerajaan, di mana saja, tidak akan ada yang bisa berdiri sendiri. Selalu memerlukan bantuan kerajaan lain. Ya, di dunia ini tidak ada sebuah pun kerajaan yang sempurna. Selalu saja ada kebutuhannya, walaupun kebutuhannya itu kecil. Ya, benar Paman. Seperti kerajaan Madangkara yang tidak punya laut. Karena letaknya di lereng gunung yang jauh sekali dari laut, sehingga Madangkara sangat membutuhkan barang-barang hasil laut. Tapi karena bersahabat dengan kerajaan Niskala yang letaknya di tepi laut dan memiliki sebuah pelabuhan yang besar, maka kerajaan Niskala dapat memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh Madangkara. Dan sebaliknya, kerajaan Madangkara yang hasil pertaniannya berlimpah-limpah dapat mengirimkan kelebihan hasil pertaniannya kepada kerajaan Salingkuh yang keadaan alamnya tidak subur. Ya, karena mereka bersatu, maka mereka bisa saling memberi dan menerima. Di mana akhirnya semua memperoleh manfaat yang menyenangkan. Benar, Paman. Sekarang marilah kita naik ke puncak Bukit Kelabang ini. Dari puncak, kita bisa melihat ke seluruh kerajaan Madangkara dengan leluasa. Ya. Nah, Widura, Paman, Ya. lihatlah. Dari puncak Bukit Kelabang ini, kita bisa melihat hamparan kerajaan Madangkara. Oh, betapa elok. Indah sekali. Sebuah kerajaan kecil yang terletak di tengah-tengah alam yang permai, bagaikan negeri impian. Sudah puas? Kalau sudah puas memandang keelokan kerajaan Madangkara dari jauh, sekarang kita akan melihatnya dari dekat. Mari kita turun. Ya. Tapi kita tidak akan masuk dulu ke ibu kota Madangkara. Sebab yang paling utama ialah menemui ibu dan Benta di Kadipaten Jamparing. Iya, benar. Itu yang penting. Nanti setelah kita sudah puas melepas rindu dengan ibu dan adikmu, kita bisa melancong ke ibu kota Madangkara. Iya, Paman. Berhenti. Sampurasun. Rampes. Apa kabar Pak penjaga pintu gerbang Kadipaten? Oh, Den Ayu. Dewi Karni. Ternyata kau masih ingat kepadaku. Tentu saja, Den Ayu. Sebab Den Ayu yang bertempur mati-matian mempertahankan pintu gerbang Kadipaten Jamparing ini ketika pecah perang saudara beberapa tahun yang lampau. Iya, benar. Kanjeng Adipati Bentar ada? Ada, Den Ayu. Ibunda Pramita? Juga ada. Ayo, silakan Den Ayu. Saya segera akan memberitahukan kedatangan Den Ayu. Tidak usah penjaga. Tidak usah. Kau tetap saja di sini menjaga pintu gerbang. Biarkan kami jalan sendiri. Baiklah, daulat Den Ayu. Daulat, Gusti Ayu. Ada apa, Dayang? Minumannya sudah tersedia, Gusti Ayu. Kau sediakan di serambi belakang keputren, ya? Daulat, Gusti Ayu. Dayang, aku juga dibuatkan minum. Siapa itu yang berteriak? Siapa dia yang berani bersuara keras di dalam pendopo kadipatenan ini? Sungguh kurang mengenal adat dan tata cara kadipatenan. Ibu! Apa kabar, Ibunda? Anakku Garnis, cepat benar kau sudah kembali lagi ke sini. Dayang? Daulat dan Ayu, cepat kau buatkan minuman. 3. 3 sudah. Jangan banyak tanya. Ayo cepat kerjakan. Daulat dan Ayu. Nah, Dayang sudah pergi, Ibunda.
Sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang... Sebentar, Garnis. Datang-datang kau penuh teka-teki. Pertama, minta disediakan minum 3. Lalu kau datang dengan siapa? Nanti akan saya panggil. Ah iya, kau akan mengatakan apa, Garnis? Saya cepat kembali lagi ke sini. Karena Paman Ganggadara ingin sekali berjumpa dengan ibu. Ganggadara? Iya, benar ibu. Mengapa saya minta disediakan minuman 3? Karena saya datang bertiga dengan Widura. Iya, ibu tahu. Widura kekasihmu, bukan? Benar ibu. Saya, Widura, dan Paman Ganggadara. Mana dia? Paman, masuk! Kakak Pramita. Benarkah ini Ganggadara, adikku? Benarkah adikku? Inilah adikmu, Ganggadara. Adikmu Kakak Pramita. Gangga adikku. Kau masih hidup, Gangga. Berpuluh-puluh tahun kita berpisah. Oh, Dewata yang agung. Kini kau kembalikan lagi adikku. Ya, puji syukur untukmu. Maafkan aku, Kakak. Aku adikmu yang tidak berbakti, membiarkan kau menempuh penderitaan Yang Maha sendiri. Kuasa telah mengatur semuanya. Dan kita patut bersyukur, Gangga. Kita telah dipertemukan kembali. Iya. Punggawa, masukkan kudaku ke kandang. Aku akan jalan kaki ke Kadipaten. Teruskan Kanjeng Adipati berkuda sampai ke depan tangga pendopo Kadipaten. Nanti hamba akan membawa si jalak kuda tunggangan Kanjeng ini masuk ke kandangnya. Aku ingin jalan kaki, Punggawa. Terlalu lama berkuda. Ya, badanku pegal-pegal semuanya. Kanjeng Adipati bekerja terlalu keras. Subuh-subuh pagi sudah berangkat, pergi ke pelosok-pelosok memeriksa keadaan rakyat. Sore hari menjelang malam baru kembali. Hus, tanpa kerja keras, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Lagi pula, kita sudah ketinggalan jauh, disebabkan oleh perang saudara yang membuat keadaan Kadipaten Jamparing ini morat-marit. Daulat Kanjeng Adipati. Akan tetapi hendaknya Kanjeng memperhatikan juga perihal kesehatan. Sebab bila mana Kanjeng jatuh sakit, kamilah rakyat Kadipaten yang akan bersedih hati. Aku akan memperhatikan anjuranmu itu. Karena memang kesehatan adalah yang nomor 1. Benar sekali, Kanjeng. Kalau badan sedang sakit, apa-apa jadi tidak enak. Makan tidak enak, tidur juga tidak enak. Pikiran yang tidak karuan. Tidak bisa berpikir dengan baik. Iya, sebab sakit adalah rugi waktu dan rugi biaya. Benar, Kanjeng Adipati. Nah, bawalah kudaku ke kandang. Daulat, Kanjeng. Aduh, pegal banget badanku. Terutama pantatku. Kelamaan menunggang kuda 1 hari penuh. Gila, ada serangan gelap. Sebuah pisau kecil meluncur ke leherku. Untung aku cepat berkelit. Dan pisau kecil itu menancap pada batang pohon sawo kecil. Datang lagi. Siapa yang ingin membunuhku? Rasanya aku tidak punya musuh. Lagi pula, rasanya mustahil kalau ada sisa-sisa dendam kesumat akibat perang saudara. Juga, mengapa aku diserang di depan rumahku sendiri? Kalau mau mencelakakan aku, seharusnya ketika aku sedang berada di luar kota, di tempat yang sunyi. Berani benar orang itu. Apa kabar, Kanjeng Adipati? Kak Garnis menggodaku. Aku kira ada musuh yang sudah tidak waras, berani masuk ke sarang macan. Cepat benar, Kak Garnis. Sudah kembali lagi ke sini. Kapan datang? Tadi siang. Sudah menjumpai Ibunda? Sudah. Aku akan menyuruh dayang-dayang masa istimewa. Dan kita bersama Ibunda
makan malam bersama. Ya, tapi bukan hanya dengan ibunda. Lalu? Dengan seorang tamu yang paling istimewa. Tamu istimewa? Siapa? Mari aku tunjukkan. Iya. Betapa bahagianya Bentar. Kakaknya yang paling dikasihinya muncul kembali di Kadipaten Jamparing. Melihat kehadiran Garnis, semangat Bentar bangkit kembali dengan penuh gairah. Ya, bagi Bentar, Garnis bukan hanya merupakan seorang kakak kandung yang terkasih, melainkan juga sebagai pembangkit semangat. Dan perasaan Bentar menjadi tenang dan aman bila Garnis hadir bersamanya. Sementara itu, di serambi belakang Kaputren, Paman Ganggadara sedang asyik bercakap-cakap dengan kakaknya. Kakak kandung satu-satunya yang masih hidup, yaitu Pramita. Bagaimanakah pertemuan Bentar dengan Paman Ganggadara? Kau nampak tua, Gangga, kurus dan juga hitam. Maklum, kehidupanku jadi nelayan. Setiap hari dibakar sinar matahari, ditambah hawa laut yang kering dan panas. Ya, membuat kulitku hitam terbakar sinar matahari. Kadipaten Sadeng, kampung halaman kita, bukanlah sebuah tempat yang letaknya di tepi laut, sehingga kehidupan rakyatnya ialah dari hasil pertanian. Sama sekali tidak kenal laut. Tapi kau bisa juga jadi nelayan. Keadaan yang membuat aku bisa. Iya, benar, Gangga. Keadaan tertentu bisa merubah seseorang. Kakak tahu bukan, saudara sepupu kita yang bernama Seto Janti? Iya, Seto Janti. Ketika masih muda merantau ke Belambangan dan berhasil menjadi pegawai keraton Belambangan. Pangkatnya cukup tinggi, yaitu Mantri Demung, dan kawin dengan orang Belambangan. Nah, mengapa ketika pecah perang di Sadeng, saya mengungsi ke Belambangan? Yaitu dengan mengharapkan mendapat perlindungan dari Seto Janti. Namun ketika saya datang di Belambangan, beliau sudah meninggal. Apa? Seto Janti sudah meninggal? Ya, 3 tahun sebelum saya datang, beliau sudah tiada. Meninggal muda karena sakit empedu. Padahal Seto Janti seorang laki-laki yang baik. Dia salah seorang saudara sepupu kita yang akrab dengan kita. Karena beliau sudah meninggal, saya jadi bingung. Di Belambangan saya adalah orang asing yang tidak punya sanak gadang. Harapan saya satu-satunya ialah Seto Janti. Tapi sudah tidak ada. Kepada siapa saya harus berlindung, meskipun untuk sementara, sebelum saya punya penghasilan sendiri. Bukankah kau bisa berunding dengan bekas istrinya? Bekas istri Seto Janti sudah kawin lagi, juga dengan pegawai keraton Belambangan. Jadi boleh dikatakan sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan pihak bekas suaminya, termasuk aku. Iya. Dengan perasaan sedih, aku berjalan menyusuri sebuah jalan kecil yang sunyi di rantau orang, tanpa sanak, tanpa kadang. Berjalan terus sambil menuntun Garnis yang waktu itu masih berumur 5 tahun. Garnis, kasihan. Sekecil itu, dia sudah harus menanggung derita akibat perang. Untunglah, Garnis bukan seorang anak kecil yang cengeng. Dia tabah dan tidak rewel. Sudah dapat merasakan derita yang ditanggung olehku bersamanya. Dan ketika hari menjelang senja, aku sampai di sebuah pantai. Masih ada sisa uang sedikit. Aku mampir ke sebuah warung untuk makan. Warung itu terletak di sebuah perkampungan nelayan yang letaknya di luar kota, tidak seberapa jauh dari pusat kerajaan Belambangan. Selesai makan, kami mencari rumah nelayan yang mau disewa untuk bermalam. 1 malam saja. Tidak begitu sukar aku mendapatkannya. Secara kebetulan pula, rumah itu milik seorang juragan. Juragan ikan? Maksudmu pedagang ikan laut yang besar? Bukan. Dia seorang nelayan juga, tapi bermodal besar.
sehingga memiliki beberapa buah perahu penangkap ikan yang besar. Nah, sekalian saja aku minta pekerjaan. Aku diterima jadi buruhnya. Maka semenjak itu, jadilah aku buruh nelayan. Ya. Sedikit demi sedikit aku menabung. Dan akhirnya bisa membeli perahu sendiri, kecil dan sederhana. Maka kemudian aku keluar dari pekerjaan di juragan itu dan mulai berdiri sendiri jadi nelayan penuh. Kau tabah sekali, Gangga. Selama 2 tahun aku bekerja di juragan itu, aku cukup punya pengalaman tentang seluk-beluk penangkapan ikan di laut. Maka kehidupanku semakin bertambah baik, dan Garnis juga bertambah besar. Tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, seperti yang kau lihat sekarang. Oh, terima kasih, Gangga. Jasamu tidak bisa diukur. Kau telah membesarkan Garnis, anakku, sehingga dia menjadi seorang gadis yang tabah. Ya, semuanya berkat lindungan yang Maha Kuasa. Sebaliknya, aku juga ingin sekali melihat Bentar. Sebab ketika kita berpisah, dia masih bayi. Umurnya baru 2 bulan. Jadi, baik aku maupun dia sama-sama belum mengenal wajah masing-masing. Seperti biasa, setiap hari, pagi-pagi sekali, sudah berangkat ke pendopo utama, memimpin rapat bersama para pegawai kadipaten. Ya, selesai rapat, terus berkeliling, memeriksa keadaan rakyat kadipaten di pelosok-pelosok. Sore menjelang malam, baru kembali. Ketekunan dan kerajinannya di dalam bekerja rupanya menurun kepada sifat ayahnya, Rahabistara. Dan aku turut bangga. Dia yang masih muda begitu bisa menjadi seorang adipati yang baik. Ya, mungkin karena dia merupakan anak angkat Kakanda Brahma, Raja Agung Madangkara. Maka, ya, Bentar dapat memperoleh kedudukan yang baik menjadi seorang adipati. Meskipun begitu, kalau anaknya sendiri tidak berbakat, tidak akan bisa menjadi seorang adipati yang baik. Jadi walaupun putra angkat seorang raja, tapi Bentar sudah memperlihatkan kemampuannya yang sangat baik, sehingga tidak mengecewakan, bahkan sebaliknya memuaskan. Ya, tapi sempat juga dipindahkan dengan paksa ke Kadipaten Singkur. Waktu itu sedang terjadi kemelut perselisihan antara Prabu Wanapati dengan Raden Paksi Jaladara yang memuncak menjadi perang saudara yang hebat. Prabu Wanapati menduga Bentar bekerja sama dengan Raden Paksi Jaladara mau menggulingkan Prabu Wanapati, sehingga Bentar dibuang ke Kadipaten Singkur. Tapi sekarang kemelut itu sudah selesai, dan Bentar ditarik kembali ke sini, ke Kadipaten Jamparing. Garnis bercerita kepadaku. Katanya Kadipaten Jamparing ini dulu hanyalah merupakan sebuah kampung kecil yang bernama Kampung Jamparing. Ya, benar. Tapi oleh Bentar dikembangkan menjadi sebuah kota yang besar dan ramai, sampai akhirnya dirubah dari sebuah kampung menjadi kadipaten. Kampung Jamparing ini sebuah kampung yang penuh riwayat. Karena, ya, di Kampung Jamparing inilah lahir 2 orang manusia yang istimewa, yaitu Brahma Kumbara dan Mantili, si pedang setan. Lalu, Bentar mohon izin kepada Kakanda Brahma agar diperkenankan mengembangkannya. Dan Kakanda Brahma memberikan izin. Maka jadilah seperti sekarang, Kadipaten Jamparing yang besar dan Hebat megah. sekali. Aku kagum dan bangga punya keponakan seperti Bentar. Dia berbakat menjadi seorang tokoh perintis yang cemerlang. Ya, bakatnya di dalam melakukan pekerjaan, rajin dan tekun, menuruni sifat ayah kandungnya, yaitu Rahabistara. Sedangkan bakat kepemimpinan menuruni sifat ayah angkatnya, yaitu Brahma Kumbara. Sehingga seolah-olah dalam diri Bentar mengandung 2 kekuatan, yaitu kekuatan Rahabistara dan kekuatan Brahma Kumbara. Ya,
Sebenarnya Bentar sudah pantas menjadi seorang raja. Jangan, Gangga. Aku tidak ingin Bentar menjadi raja. Aku tidak ingin Bentar menjadi duri bagi keabadian kerajaan Madangkara. Aku ingin melestarikan kesucian keluarga besar raja-raja Madangkara. Kau benar, Kakak Pramita. Janganlah kebaikan mereka dibalas dengan air tuba. Itulah, mereka terlalu baik. Padahal aku bukan orang Madangkara, tapi mereka sangat menghormati aku dan Bentar. Juga rakyat Madangkara ini terlalu baik kepada kami. Aku dan Bentar dijunjung tinggi dan disembah dengan tulus. Nah, melihat itu semua, aku bersumpah bersama Bentar akan memberikan yang terbaik buat Madangkara. Akan berbakti dan mengabdi kepada kerajaan Madangkara sampai akhir hayatku. Iya, itu adalah suatu sikap yang benar. Kau masih ingat dengan seseorang yang bernama Ganggadara? Ganggadara? Iya, aku ingat. Dia adalah adik kandung Ibunda Pramita, pamanku. Kau masih ingat rupanya? Tentu saja tidak, Kak Garnis. Sebab kata Ibunda, aku berpisah dengan Paman Ganggadara ketika aku masih bayi, berumur 2 bulan. Jadi, mana bisa aku mengenali wajahnya? Sekarang orangnya ada di sini. Hah? Ada di sini? Oh, benarkah Paman Ganggadara ada di sini? Kau lihat di serambi belakang keputren itu? Iya. Ibunda Pramita sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki. Mungkin ia seorang pegawai kadipaten. Nah, itulah Paman Ganggadara. Oh, benarkah? Untuk apa aku berbuat bohong? Seorang laki-laki, badannya kurus, tapi nampak kuat. Dan kulitnya hitam, seperti kebanyakan kulit tubuh para petani yang tiap hari bekerja di sawah, dibakar sinar matahari. Wajahnya kelihatan tua, tapi ya, agak mirip dengan Ibunda Pramita. Benarkah itu Paman Ganggadara? Ganggadara, tinggallah kau di sini untuk selamanya. Kau adalah adik kandungku laki-laki satu-satunya. Dulu ketika masih ada Kakanda Brahma Kumbara, dialah yang menjadi pembimbing dan pelindung Bentar. Tapi sekarang, Brahma Kumbara sudah tiada, maka tentulah Bentar akan sangat bahagia kalau kau ada di sini untuk membimbingnya dan melindunginya. Begini, Kakak Pramita. Ada orang sedang memperhatikan kita. Mana, itu Kakak? di pekarangan itu, berdiri di dekat pohon kemuning. Oh, itu Bentar. Bentar. Itu Bentar, keponakanmu, adik kandung Garnis, yang sejak tadi kita memperbincangkannya. Oh, mendadak tubuhku gemetar. Aku merinding. Apakah aku sedang bermimpi? Seolah-olah aku melihat Kakang Rabistara sedang berdiri di sana sambil memandangku. Dan aku juga melihat seorang laki-laki yang sangat asing, tapi nampak agung dan berwibawa. Pandangan matanya memancarkan sinar mujizat. Ganggadara, adikku, kau telah melihat 2 kekuatan mujizat yang terkandung di dalam diri Bentar. Aku dapat merasakannya. Sebuah getaran hawa udara yang ketat dan utuh menerpa tubuhku. Bentar, anakku. Kemarilah, nak. Janganlah berdiri terus di situ. Nah, inilah pamanmu Ganggadara. Benarkah ini pamanku Ganggadara? Benar. Aku pamanmu Ganggadara. Daulat Paman Ganggadara, Bentar mengaturkan sembah. Jangan menyembah aku. Bangunlah, Ksatria Utama. Akulah yang seharusnya menyembahmu. Meskipun aku pamanmu, tapi aku bukan laki-laki pilihan. Kaulah laki-laki pilihan yang kelak di kemudian hari akan menjadi seorang tokoh yang tiada bandingnya. Paman Ganggadara, betapa saya merindukan kehadiran Paman. Dan sekarang Paman sudah hadir. Tak ada kata lain bahwa saya sangat bahagia dan teramat bersyukur bahwa akhirnya Yang Widi mempertemukan kita. Terima kasih, Bentar.
Bentar, kau nampaknya agak letih. Mungkin hari tadi kau bekerja terlalu keras. Nah, sekarang bersihkanlah dulu badanmu. Dan kita akan bersantap bersama dengan pamanmu Ganggadara, ya? Daulat Ibunda. Apakah kau sudah berjumpa dengan kakakmu Garnis? Sebab katanya dia akan mencegatmu di dekat pintu gerbang. Sudah, Ibunda. Bahkan dari Kak Garnislah saya mengetahui tentang kedatangan paman Ganggadara. Lalu, sekarang kemana dia? Bersama Kakang Widura di depan pendopo utama sedang menunggu Rai Paksi. Raden Paksi Jaladara? Benar, Ibunda. Kak Garnis menitahkan seorang tamtama untuk mengabarkannya kepada Rai Paksi di Keraton Madangkara. Syukurlah, suasana akan bertambah meriah dengan hadirnya Raden Paksi Jaladara. Saya juga ingin sekali berjumpa dengan Raden Paksi Jaladara, putra tunggal Gusti Ayu Dewi Mantili Sipdang Seta. Wah, Paman, tidak ada bedanya dengan Bibi Mantili. Wajahnya tampan, seperti Bibi Mantili yang cantik. Juga wataknya yang cepat marah, gerak-geriknya yang lincah dan periang. Semuanya menurun kepada ibunya, Bibi Mantili. Ya. Tentu sangat menyenangkan berkenalan dengannya. Kok sepi? Katanya ada Kak Garnis, Kakang Widura, dan Paman Ganggadara. Tapi kok sepi? Pada di mana mereka? Mungkin berada di pendopo Keputren, sedang bercengkerama dengan Bibi Pramita. Baik, aku akan ke sana saja. Rai Paksi! Kak Garnis! Apa kabar, Rai Paksi? Aku sudah menduga. Setelah mengunjungi Madangkara, pasti Kak Garnis tidak akan kerasan lagi tinggal di Belambangan dan akan cepat kembali lagi ke sini. Mana Paman Ganggadara? Berada di pendopo Keputren bersama Ibunda Pramita dan Rai Bentar. Ayo kita ke sana. Bentar sangat bahagia sekali dapat bertemu dengan Paman Ganggadara. Demikian pula Ganggadara, selain gembira, juga sangat terpesona dan takjub oleh getaran sebuah mujizat yang memancar dari Bentar. Pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.